Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Fikri Ustazah Eliah Puspa, yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah SDET Al-Huda, yang kami hormati pula Dewan Asatid dan Asatidah serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita semua berkat dari rahmat, nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang ke-16 hari dalam keadaan sehat wal afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dan mudah-mudahan salawat yang kita baca ini adalah menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak di hari kiamat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan Asatid dan Asatidah yang berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang menghadiri majelis taklim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala yang sangat besar baginya. Hal ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadhara ala majlisit ta'lim fi syahri Ramadan kataballahu bikulli qadamin ibadata sanatin." Barang siapa yang menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadanya seperti beribadah 1 tahun penuh. Ada anakku yang berbahagia, di pertemuan yang awal setelah menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah, saat Sayyidatina Aisyah hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tanami hatta taf'ali arba'atu asya'a." Wahai Siti Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan 4 perkara, yang mana 4 perkara tersebut sangat menguntungkan. Yang pertama, janganlah engkau tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran, yakni dengan cara membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Wasiat Rasulullah yang kedua kepada Sayyidatina Aisyah sebelum tidur, "La tanami hatta taj'alil anbiya'a laki syufa'a yaumal qiyamah." Wahai Siti Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau meminta syafaat kepada seluruh para nabi yang ada di dunia ini. Siti Aisyah bingung dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bisa meminta syafaat kepada seluruh nabi yang ada di dunia ini?"
sementara para nabi sudah meninggal dunia. Mendengar pertanyaan Siti Aisyah, fatabassama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, lalu Rasulullah bersabda, "Idza shallaiti 'alayya wa 'alal anbiya'i min qabli faqad sirna syufa'a yaumal qiyamah." Apabila engkau membaca salawat kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku, niscaya engkau telah meminta syafaat kepada seluruh para nabi yang ada di dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Semoga salawat ini menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah lafaz yang mudah diucapkan, akan tetapi sangat banyak manfaatnya, sangat banyak khasiatnya. Orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad berarti dia telah membuktikan bahwasanya dia telah cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita di akhirat akan menjadi orang yang pertama yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Inna anjakum yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling pertama aku beri syafaat nanti ketika di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Kalau kita ingin menjadi orang yang pertama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan asatid dan asatidah serta anak-anakku yang berbahagia, sungguh sangat keterlaluan jika ada umat Nabi Muhammad yang tidak mau membaca salawat kepadanya. Hewan, tumbuhan saja selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sangat butuh terhadap syafaatnya beliau. Bahkan bukan hewan saja yang membaca salawat, Nabi dan Rasul juga membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam adalah salah satu buktinya. Di saat Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Adam di dalam surga, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Setelah Nabi Adam bangun dari tidurnya, Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sebelahnya ada perempuan yang sangat cantik luar biasa. Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah orang perempuan yang sangat cantik ini yang ada di sebelah saya, ya Allah?" Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, ketahuilah orang perempuan yang sangat cantik yang ada di sebelahmu itu adalah Hawa. Hawa tersebut saya ciptakan dari tulang rusukmu yang sebelah kiri." Mendengar firman Allah tersebut, Nabi Adam berkata, "Ya Allah, nikahkanlah saya dengannya." Allah berfirman kembali kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, mampukah engkau membayar maharnya? Mampukah engkau membayar mas kawinnya, Adam? Jika engkau sanggup membayar mas kawinnya,
akan saya nikahkan engkau dengan Hawa. Tapi apabila engkau tidak sanggup untuk membayar maharnya, maka saya tidak akan menikahkan dirimu dengan Hawa. Nabi Adam bertanya, ya Allah, apakah maharnya? Berupa apa maharnya ya Allah? Allah berfirman kembali kepada Nabi Adam, maharnya Adam membaca solawat kepada Nabi yang bernama Muhammad sebanyak 10 kali. Mampu Adam untuk membayar maharnya? Sanggup Adam untuk membayar maharnya? Nabi Adam menjawab, ya Allah, insya Allah saya sanggup untuk membayar maharnya. Saya sanggup untuk membayar mas kawinnya. Karena Nabi Adam sanggup membayar mahar dan mas kawinnya, Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Bahkan bukan hanya Nabi dan Rasul saja yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat juga selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan zat pencipta alam, bahkan zat pencipta alam Allah subhanahu wa ta'ala juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi membaca salawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang butuh terhadap syafaat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para dewan asatid dan asatidah serta anak-anakku yang berbahagia, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa suatu ketika malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel datang sekaligus menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.